Ini teman-teman ada informasi penting, ini penting buat Anda. Satu, kalau Anda pengen sukses, kalau Anda pengen berhasil. Yang kedua, Anda pengen dapat gajian ya teman-teman setiap bulan rutin. Ikutin video saya ini sampai dengan selesai. Anda tidak boleh di skip-skip karena ini penting untuk perkembangan channelmu. Ya, kalau Anda pengen sukses ini serius teman-teman. Kalau Anda ingin masa depannya itu enak. Tetapi kalau Anda masa depannya pengen tidak enak, ya sudahlah, tutup video saya ini, tidak usah Anda menontonnya. Karena ini penting sekali, ada informasi terbaru di tahun 2023 ini. Tujuannya teman-teman tidak ada lain, yaitu supaya channelmu itu benar-benar berkembang, supaya channelmu itu tidak salah langkah berjalan teman-teman. Karena di YouTube ini ibarat Anda itu orang buta. bukan matanya, bukan. Tonton video saya ini sampai dengan selesai. Tolong teman-teman siapkan bolpen, siapkan kertas dicatat teman-teman, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran di kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya di tutorial yang suka berpantun. Jalan-jalan ke Denpasar lalu ke Kali Tanjung. Kalau kamu punya channel ingin besar, budayakan saling berkunjung. Di video ini teman-teman ya, saya berharap Anda itu mengambil bolpen dan kertas dan dicatat. Umpamanya saya seorang guru mengajari Anda. Itu bercanda teman-teman. Tidak ada guru, tidak ada murid. Kita ini sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh. Kita ini sama teman-teman. Di video ini teman-teman saya memberi judul apa yang harus Anda lakukan dan memperhatikan dalam nge-YouTube teman-teman. Ini ada 6 yang harus saya sampaikan kepada Anda, karena menurut saya ini penting sekali untuk apa? Untuk perkembangan channelmu, supaya channelmu itu maju, supaya channelmu itu tetap ada penontonnya. Yang pertama adalah yang harus Anda memperhatikan, karena banyak YouTuber itu kepalang tanggung, tidak memperhatikan tentang like teman-teman. Ternyata like itu bisa spam teman-teman. Spam itu berbahaya, karena kalau Anda belum tahu isi video, Anda langsung membuka suatu channel, video itu belum diputar, baru bilang assalamualaikum, tiba-tiba Anda langsung like. Tahu nggak teman-teman, oleh sistem robot itu Anda itu oleh YouTube dianggap spam, like spam. Itu kesalahan-kesalahan yang harus Anda perhatikan, yang harus Anda cermati. Ini Anda harus latihan teman-teman, karena banyak YouTuber, banyak kreator-kreator, siapapun Anda, apapun Anda, walaupun Anda sekolahnya tinggi, sekolahnya pinter, tetapi ini kalau sudah menjadi kebiasaan tentang memijit tombol like itu, Anda terburu-buru bisa spam. Makanya perlu latihan teman-teman. Ini sepele kelihatannya, tapi ini setelah saya teliti, setelah saya mencermati, banyak like itu oleh YouTube dihapus. Contohnya begini, coba Anda perhatikan, komentarnya itu ada 1000, kenapa like-nya itu ada 200, ada 300, itu spam teman-teman. Atau Anda lupa atau spam, dua kemungkinan itu. Makanya setelah menonton video saya ini, Anda berhentilah nyepam teman-teman, karena nyepam itu yang rugi Anda sendiri, yang hadir itu Anda sendiri yang rugi, bukan channel yang Anda kunjungi, tetapi spam itu Anda sendiri yang rugi. Itu yang pertama saya tentang like teman-teman. Oke, sudah paham teman-teman. Jadi Anda itu menurut saya, supaya like-nya dijamin tidak spam, misalnya video itu ada 20 menit, baru Anda pijit tombol like tersebut. Jangan terburu-buru nafsu teman-teman. Biarin pelan-pelan, asal kelakon, asal selamat, daripada cepet-cepet tapi amburadul, tidak ada gunanya nanti. Nah, yang kedua adalah apa yang harus Anda lakukan dalam dan memperhatikan dalam nge-YouTube. Yang kedua adalah komentar. Nah, ini komentar juga teman-teman. Komentar spam. Saya akan menjelaskan kepada Anda. Like-nya tadi sudah spam, komentar pun spam. Komentar spam itu bagaimana teman-teman? Mungkin Anda tidak tahu atau Anda sengaja teman-teman ya. Kalau menurut saya, kalau
Anda berkomentar spam, itu kalau memang sengaja, saya jamin Anda itu tidak bakalan sukses teman-teman. Karena walaupun saya kasih tahu kalau Anda sudah punya kesengajaan berkomentar spam, itu seperti mampir bang, hadir lagi bang, ayo gotong royong bang, itu spam. Aku nonton lagi video ini bang, begitu itu bisa spam teman-teman. Seperti copy paste juga spam. Itu bahaya kepada siapa? Kepada channelmu itu sendiri. Ingat-ingat ya, kalau Anda berkomentar spam, berbahaya ke channelmu itu sendiri teman-teman. Jadi Anda itu berkomentar spam ada dua menurut saya, bisa Anda tidak tahu, bisa Anda sengaja. Kalau Anda berkomentar spam itu tidak tahu setelah menonton video saya ini, Anda beruntung teman-teman, bisa diperbaiki. Tetapi sebaliknya, kalau Anda itu memang sengaja berkomentar spam walaupun menonton video saya ini, Anda tidak terpengaruh, Anda tetap nyepam. Kalau menurut Anda, kalau Anda selalu berkomentar spam, saran dari saya, berhenti saja nge-YouTube teman-teman, percuma. Percuma, Anda sendiri yang rugi. Ini tentang berkomentar. Ini yang ketiga, apa yang harus Anda lakukan dan memperhatikan dalam YouTube. Komentar itu harus sesuai dengan isi video teman-teman. Ini yang ketiga, komentar itu harus sesuai dengan isi video. Tidak boleh berlebihan. Berlebihan juga nanti oleh sistem YouTube itu juga dianggap spam. Jadi YouTube itu aneh ya teman-teman, teliti sekali. Komentar tidak sesuai dengan isi video itu bisa spam, tidak boleh berlebihan. Nah, sekarang teman-teman, kalau like-nya Anda spam, komentarnya spam, apa hukuman Anda? Nah, ini yang harus tahu. Nanti saya akan jelaskan ke yang ke nomor 4, apa yang harus Anda lakukan dan memperhatikan dalam YouTube. Berapa hari hukuman bagi Anda berkomentar spam? Nah, jadi orang-orang yang berkomentar spam itu oleh YouTube, teman-teman, dikasih hukuman. Ya, bukan hukuman di penjara, bukan teman-teman, tapi oleh YouTube rekomendasi Anda itu sementara diberhentikan selama waktunya 48 jam atau 2 hari. Tapi kalau Anda melakukan lagi, kasih hukuman lagi, ditambahin lagi, melakukan lagi, dikasih hukuman lagi, nanti 48 hari ya, 2 hari ditambah 2 hari lagi 4 hari, ditambah 2 hari lagi 6 hari, ditambah 2 hari lagi 8 hari, dan selanjutnya begitu teman-teman. Jadi yang sering berkomentar spam itu berapa hari hukuman bagi Anda yang berkomentar spam? 48 hari teman-teman. Itu kalau tidak diulang. Kalau diulang lagi itu ditambahin lagi 2 hari. Ingat itu teman-teman. Makanya saya berpesan kepada Anda, kalau bisa dicatat teman-teman sebagai modal pembelajaran supaya Anda itu makin banyak ilmunya. Karena di YouTube itu makin banyak ilmu yang Anda dapat, yang Anda tahu, itu makin sukses. Sama dengan di dunia nyata, kalau orang ilmunya makin banyak maka makin sukses. Kalau ilmunya sedikit maka makin tidak sukses orang tersebut. Begitu. Kemudian apa yang harus Anda lakukan dan memperhatikan dalam YouTube? Yang keenam, apa pengaruhnya apabila Anda berkunjung spam pada channel tersebut? Nah, ini mirip-mirip dengan yang nomor 4 saya jelaskan. Apa pengaruhnya? Ini pengaruhnya sangat berat sekali teman-teman. Makanya yang lagi menonton video saya ini, saya yakin Anda orang yang beruntung teman-teman. Tolong video ini di-share nanti kalau sudah selesai ya, supaya YouTuber-YouTuber yang lain yang ingin sukses di YouTube tahu apa pengaruhnya apabila Anda berkunjung spam pada channel tersebut. Di sini akan saya jelaskan nih teman-teman. Tetapi ini ya, bisa berpengaruh, bisa tidak. Kok begitu bang? Nah, kalau suatu channel A ini berkunjung ke channel B, sama-sama pemula teman-teman, sama-sama pemula, subscribe-nya masih di bawah 1000. Pengaruhnya apa? Nah, ini saya jelaskan kepada Anda. Kalau sesama pemula yang belum monetisasi atau subscribe-nya masih kecil teman-teman, itu berpengaruh teman-teman. Misalnya si A ini baru mempunyai subscribe 500, si B mempunyai subscribe 500, sama-sama 500-nya atau 600, tidak begitu jauh teman-teman ya, tidak begitu jauh. Si A ini berkunjung ke si B, spam teman-teman. Apa yang terjadi?
Kedua-duanya saling rugi teman-teman, kedua-duanya saling rugi. Nah, karena di komentari spam, jadi kunjungan channel A ini tidak dapat pengaruh apa-apa ke si B. Begitu aja kerugiannya teman-teman. Tetapi si A ini dikasih hukuman. Sama-sama rugi, tapi si A ini lebih berat teman-teman. Karena dikasih hukuman 2 hari. Ya kan? Sedangkan si A ini berkunjung ke channel si B, tapi menonton 3 video, semuanya full durasi, tapi komentarnya spam, ya kan? Si B ini tidak berpengaruh teman-teman, kerugiannya cuma tidak dapat keuntungan walaupun Anda kunjungin, begitu. Tetapi si A ini dia kasih hukuman 2 hari. Nah, Anda sendiri yang rugi, bukan YouTube. Itu adil teman-teman ya. Jadi kalau Anda melakukan kesalahan-kesalahan, Anda sendiri yang rugi teman-teman. Makanya kita tenang aja, kalau kita baik ya sudah, kita nanti bisa sukses. Ini yang kelima, apa pengaruhnya Anda lakukan, apa yang harus Anda lakukan dan memperhatikan dalam YouTube. Yang keenam teman-teman, yang keenam ini adalah apa akibat channel yang sudah terlanjur kena spam terdeteksi spam. Apa akibat channel yang sudah terlanjur kena atau terdeteksi spam teman-teman. Anda itu terdeteksi spam, misalnya hukumannya karena selalu melakukan kesalahan lagi, ditambah 2 hari lagi, ditambah 2 hari lagi, barangkali Anda itu spam terus. Apa yang terjadi? Apa akibatnya kepada channelmu? Dengarkan baik-baik. Anda bisa dikasih hukuman 1 tahun. Makanya saya sudah memperhatikan banyak channel-channel itu tidak berkembang walaupun subscribe-nya itu banyak. Ya itu teman-teman, Anda itu sudah melakukan kunjungan-kunjungan spam, ya kan? Coba Anda perhatikan, subscribe-nya itu banyak ribuan, 5 banyak sekali, 6.000, 7.000 ya, dan seterusnya. Tapi penontonnya kok tidak ada. Ya, coba Anda sadar, karena itu channelmu itu sudah terdeteksi spam. Anda itu melakukan kesalahan-kesalahan. Makanya yang lagi menonton video saya ini, insya Allah Anda ini menjadi seorang yang sukses karena tahu ilmunya teman-teman. Kalau tidak tahu ilmunya, tidak bakalan sukses. Di dunia nyata teman-teman, kalau orang sering melakukan kesalahan-kesalahan, itu bisa kena hukuman, betul nggak teman-teman? Tapi di YouTube pun begitu, kena hukuman. Yang kena hukuman bukan kamu, tapi channelmu. Nah, makanya banyak sekali di kolom komentar saya, bukan banyak sekali, di kolom komentar-komentar yang lain banyak teman-teman orang berkomentar spam itu. Makanya channelmu itu tidak berkembang, subscribe videonya itu sudah 500, sudah 600. Kenapa subscribe-nya masih di bawah 1000? Karena dia itu sudah terdeteksi spam. Kalau sudah terdeteksi spam, saya jamin tidak bakalan bisa berhasil teman-teman, susah gitu, karena oleh YouTube Anda sudah dihukum channelnya ya. Di penelusuran YouTube tidak ditemukan, sudah dikasih hukuman. Maka hindari kesalahan-kesalahan tersebut. Ingat itu teman-teman, yang lagi menonton video saya ini, Anda beruntung teman-teman, sangat beruntung. Karena banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, makanya dikasih hukuman teman-teman. Kalau di YouTube ini tidak ada hukuman, bagaimana kalau orang jahat teman-teman? Ya enggak. Orang tidak jujur YouTube bisa tahu, bisa terdeteksi. Oh ya teman-teman, ini ada tambahan agar channelmu itu tetap berkembang, agar channelmu itu tetap eksis teman-teman. Saya ingatkan kembali, sesama pemula itu harus saling mendukung, harus saling kunjung teman-teman. Yang pertama, Anda harus saling kunjung ke sesama pemula yang subscribe-nya masih yang subscribe-nya masih di bawah 1000. Supaya apa teman-teman? Harus amanah teman-teman. Tidak boleh Anda itu curang teman-teman. Yang saya jelaskan tadi sebelumnya, curang itu yang rugi Anda sendiri teman-teman. Saling berkunjung ke sesama pemula. Dengarkan baik-baik cara berkunjungnya itu bagaimana. Si A ini berkunjung ke si B, tonton 3 video full durasi, full teman-teman. Walaupun videonya panjang tidak apa-apa, full saja teman-teman, karena demi Anda sendiri. Kemudian dibalas teman-teman. Dibalas itu di jeda 1 jam juga tidak apa-apa teman-teman, asalkan channelmu itu tidak terdeteksi spam. Apa keuntungannya? Saya jelaskan lagi keuntungan berkunjung itu. Anda berkunjung ke satu channel, keuntungan Anda adalah kalau tidak dibalas dulu ini teman-teman. Saya jelaskan kalau tidak dibalas. Kalau tidak dibalas, video itu direkomendasikan ke penonton-penontonnya ke channel yang Anda kunjungi. Kalau dibalas, Anda mendapatkan 1 subscribe dan
Dan sebaliknya teman-teman, pokoknya saling kunjung itu intinya saling menguntungkan teman-teman, saling mendapatkan rekomendasi. Tetapi harus 3 video full durasi. Kalau dulu menonton 2-3 menit itu tidak apa-apa teman-teman. Ternyata oleh YouTube sekarang ini menonton 2-3 menit itu dilarang, dianggap saporsap. Jadi hindari seperti itu. Pokoknya kalau Anda tidak mau menonton video durasi ya berhenti. Ya berhenti aja teman-teman, karena tidak bakalan bisa berhasil. Jadi kenapa kita harus menonton video durasi? Kenapa sesama pemula itu harus saling mendukung? Harus saling mendukung. Kenapa? Jawabannya adalah seorang YouTuber pemula itu tidak bisa bikin video bagus, tidak bisa bikin video menarik. Mungkin ada 1, 2, 1001 teman-teman yang bisa bikin video itu menarik. Makanya walaupun video itu jelek harus kita kunjungi full durasi, karena oleh Mbak YouTube, oleh sistem YouTube, video tersebut walaupun video itu jelek, walaupun video itu tidak bagus, kalau ditonton full durasi oleh Mbak YouTube, oleh nenek YouTube, oleh kakek YouTube, video tersebut dianggap bagus, dianggap bermanfaat. Akhirnya trafficnya nanti naik teman-teman. Itu untungnya. Kalau sesama pemula tidak saling mendukung, ya sudah teman-teman, bubar. Kemudian Anda berkunjung ke channel besar, apa tujuannya? Sedangkan Anda berkunjung ke channel besar itu kan jarang dibalas teman-teman. Kenapa jarang dibalas? Itu kan dia itu bagaimana sakernya itu sudah 100, 200, 300, 400, 500 komentarnya itu, bagaimana dia bisa membalas? Apalagi dia itu komentarnya itu ada 1000, 2000, bagaimana bisa membalas? Keriting jarinya, kata Ihsan Tutor. Tapi kan Anda tetap beruntung, videomu itu terkait di sana, asalkan berkunjungnya itu like-nya masuk, like-nya bagus, tidak spam, komentarnya tidak spam dan subscribe teman-teman. Jadi video itu direkomendasikan ke penonton-penontonnya, dikaitkan, begitu maksud saya teman-teman. Jadi Anda berkunjung ke channel besar itu wajib, berkunjung ke channel sesama pemula yang masih kecil itu wajib teman-teman. Itu ingat, itu kuncinya. Jangan lupa upload video juga 131, saya ingatkan lagi. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Pesan yang terakhir saya di video kali ini, saya berpesan kepada Anda tetap konsisten mengupload video dan konsisten sholat 5 waktunya juga teman-teman. Jangan konsisten mengupload videonya saja, sholat 5 waktunya ya harus, jangan ditinggalkan, harus lengkap teman-teman, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, begitu. Jadi itu ada teman-teman yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, tidak cocok dengan pemikiran Anda, itulah perbedaan yang diciptakan Allah SWT. Yang penting kita tetap persaudaraan. Terima kasih. Usikum min nafsi bidaqullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.